Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Widya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk materi matematika wajib kelas 12. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas materi tentang dimensi 3, maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab selanjutnya yaitu statistika. Nah, statistika ini tentunya materi yang tidak asing lagi bagi kalian karena sudah pernah dibahas dari SD, bahkan di SMP juga sudah pernah kita ulang. Nah, karena sekarang sudah kelas 12, maka statistika akan kita bahas tentunya dengan topik yang lebih tinggi lagi dibandingkan ketika kalian SD dan SMP. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokuskan terlebih dahulu membahas materi statistika tentang bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi. Nah, sebelumnya mari kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan statistika. Nah, jadi anak-anak, statistika di sini adalah suatu ilmu ilmu yang mempelajari bagaimana caranya kita untuk mengumpulkan data ya. Jadi ada beberapa kita kumpulkan data, setelah itu datanya kita olah ya. Setelah diolah, maka data akan kita sajikan dan yang terakhir adalah kita analisis. Nah, tentunya apa yang akan dikumpulkan, apa yang akan diolah dan disajikan kemudian dianalisis adalah berupa data atau datum. Nah, sebagai contoh, di sini Ibu sudah menyiapkan data nilai ulangan harian. Ya, nilai ulangan harian kelas 12 MIA. Di sini ada 80 datum data nilai ulangan harian. Nah, dari data ini karena terlalu banyak, maka akan kita sajikan lebih simpel lagi ke dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, pada kesempatan kali ini akan Ibu jelaskan bagaimana langkah-langkah cara untuk membuat suatu daftar distribusi frekuensi. Ya, kita fokus. Jadi, langkah-langkahnya yang pertama yang akan kita tentukan adalah jangkauannya, Nak. Nah, apa itu jangkauan? Nah, jangkauan di sini adalah selisih dari data paling besar dengan data paling kecil, atau dalam hal ini jangkauan kita simbolkan dengan J besar, di mana rumusnya adalah data paling besar atau X max kita kurang dengan data yang paling kecil. Nih, ini rumus dari jangkauan. Oke, sekarang mari kita aplikasikan jangkauan ini ke dalam soal yang sudah Ibu sajikan. Mari sama-sama kita cari data yang paling besar dari nilai ulangan harian kelas 12 MIA ya. Di sini kita lihat bahwa data yang paling besar atau nilai yang paling besar adalah 99. Tentunya ini adalah X max kita, dan data yang paling kecil itu adalah, mari kita cari dulu. Yang paling kecil di sini nilainya ada, coba kita cari dulu ya. Nih, data yang paling kecil 35. Sehingga dari data ini ketika kita cari jangkauannya, maka tinggal kita kurangkan saja 99 kita kurangkan dengan 35 ya. Maka kita dapat di sini jangkauannya adalah 64. Oke, sampai sini Ibu rasa masih belum ada pertanyaan ya, karena ini masih gampang. Oke, kita lanjutkan pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua, ketika sudah menentukan jangkauan, maka langkah yang kedua adalah kita cari banyaknya kelas. Banyak kelas. Nah,
Banyaknya kelas di sini kita simbolkan dengan K kecil, di mana untuk rumus mencari banyaknya kelas adalah 1 ditambah 3,3 log N. Apa itu log? Log adalah logaritma. Tentunya sudah pernah kalian bahas ketika kelas 10. Nah, ini adalah rumus untuk mencari banyaknya kelas. Oke, sekarang kita cari banyaknya kelas sesuai dengan soal yang sudah Ibu buat di sini. Oke, apa itu N? Nah, N di sini adalah banyaknya data atau banyaknya datum. Nah, ada berapa di sini datum kita? Coba kita lihat di sini, datum kita itu ada sebanyak 80. Ya, jadi N kita di sini ada 80. Nah, setelah kita cari di sini N-nya atau banyaknya datumnya ada 80, maka sekarang kita tentukan banyaknya kelasnya alias K-nya ya. Nah, K itu rumusnya tadi 1 ditambah 3,3 log N. Oke, sekarang tinggal kita masukkan saja 1 ditambah 3,3 log N-nya kita masukkan di sini 80. Nah, berapa nilai log 80? Nah, maka di sini silakan kalian menggunakan kalkulator, silakan ditekan log kemudian 80 dan sama dengan. Maka di sana akan tercantum nilai dari log 80 ya. 3,3 nilai log 80 di sini adalah 1,9. Nah, Bu, bagaimana kalau ketika ujian kan kita tidak menggunakan kalkulator? Nah, tenang saja, biasanya ketika ujian nilai logaritmanya sudah diberitahu pada soal. Ya, jadi kalian tidak perlu membawa kalkulator tentunya. Oke, kita lanjutkan lagi. 1 ditambah 3,3 dikali 1,9 itu adalah 6,28. Sehingga ketika kita tambahkan 1 nilainya adalah 7,28. Nah, di sini kita dapat bilangan desimal. Maka bagaimana caranya? Tinggal kita bulatkan saja ya nak ya. 7,28 kita bulatkan karena dia tidak sampai 0,5, maka kita bulatkannya ke bawah yaitu 7. Oke, inilah banyaknya kelas untuk soal yang sudah kita bahas ini. Oke, ini adalah langkah yang kedua ya nak. Oke, kita lanjutkan ya sekarang yang ketiga. Yang ketiga langkahnya adalah kita tentukan dulu panjang kelas. Nah, panjang kelas ini gampang karena kita sudah mencari jangkauan dan banyaknya kelas, maka panjang kelas di sini kita simbolkan dengan C kecil. Mencarinya tinggal kita bagikan saja jangkauan dengan banyaknya kelas ya. Ini adalah rumus untuk mencari panjang kelas. Oke, sekarang kita cari panjang kelasnya. C jangkauan tadi sudah kita cari 64, maka di sini 64 kita bagikan dengan banyak kelasnya adalah 7. Sehingga di sini 64 dibagi 7 itu 9,14. Nah, lagi-lagi kita ketemu dengan desimal. Bagaimana caranya? Tetap kita bulatkan. Tapi saran dari saya khusus untuk panjang kelas, maka silahkan lakukan pembulatan ke atas. Jadi walaupun 14 ini nilainya di bawah 0,5, maka tetap kita bulatkan ke atas ya nak ya. Jadi sehingga ini kalau kita bulatkan menjadi 10 bukan 9. Kenapa kita bulatkan ke atas? Karena nanti panjang kelas ini akan kita gunakan untuk interval. Takutnya nanti kalau kalian bulatkan ke bawah maka intervalnya itu nanti tidak cukup. Maka alangkah lebih baiknya untuk kita bulatkan ke atas saja. Ini adalah panjang kelas kita 10. Ini langkah yang ketiga. Nah, oke, sekarang mari kita sajikan data yang sudah kita cari jangkauannya, kita cari banyaknya kelasnya dan panjang kelasnya ke dalam
tabel distribusi frekuensi. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi kita. Jadi biasanya tabelnya itu terdiri dari dua kolom. Kolom pertama itu adalah untuk interval nilai kita, dan kolom yang kedua adalah frekuensi atau banyaknya data berdasarkan interval nanti. Nah, untuk label di atas ini anak, ini tergantung dari soal. Karena tadi soal kita adalah nilai ulangan harian, maka labelnya di sini adalah nilai. Tapi nanti misalkan nanti datanya adalah berupa berat badan, maka label untuk di atas adalah berat badan. Maka label di sini adalah tergantung dari kebutuhan soal kita. Nah, sekarang mari kita buat tabel distribusi frekuensinya. Patokannya adalah nilai yang paling kecil terlebih dahulu. Karena tadi nilai paling kecil kita adalah 35, maka untuk interval pertama bisa kita mulai dari nilai 35. Nah, nanti kita lihat ya, apakah tabel ini akan cantik kita buat atau masih perlu kita rombak. Jadi begini, kalau kita mulai dari 35 sebagai nilai yang paling kecil, maka boleh-boleh saja. Sekarang kita sesuaikan dengan panjang kelasnya. Karena tadi panjang kelasnya adalah 10, maka sekarang kita tentukan intervalnya menjadi 10. Kita hitung sama-sama. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ya. Jadi karena panjang kelas kita 10, 35 ini stop sampai dengan 44. Oke. Paham ya, Nak ya? Kita lanjutkan, karena 44 sudah kita buat di sini, maka untuk kelas selanjutnya kita mulai dari 45. Oke, kita hitung lagi sebanyak 10. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ya, jadi stop dia di 54. Wah, sepertinya sudah kita bisa tebak ya polanya. 54 berarti kita lanjut ke 55, maka dia akan stop ke 64. Ini lanjut 65, dia akan stop ke 74. Ini 75, stop ke 84. Lanjut 85, stop ke 94. 95, stopnya di 104. Wah, ternyata tabel kita, karena di sini kita bermain dengan nilai, maka tampaknya kan impossible ya, Nak, kalau nilai sampai 104, karena nilai itu biasanya maksimalnya adalah 100. Maka tabel distribusi frekuensi kita ini tampaknya kurang cantik ya. Sekarang mari kita rombak lagi. Nah, sekarang bagaimana cara merombaknya? Gampang. Kalau tadi kita mulai dengan nilai yang paling kecil 35, maka biar dia tidak kelebihan dari 100, bagaimana kalau kita kurangi? Karena kan 104 nih, kelebihan 4. Artinya kalau kita kurangi 35, dikurang dengan 4, maka 31. Nah, sekarang bagaimana kita buat tabel distribusi yang baru dengan kita mulai nilai paling kecilnya adalah 31. Kok boleh ya, Bu? Karena kan 31 kan tidak ada di soal kita, boleh-boleh saja. Ya, karena di sini adalah yang kita tentukan adalah intervalnya. Jadi sah-sah saja walaupun 31 tidak ada pada soal kita. Oke, sekarang kita tentukan intervalnya. 31 dengan panjang kelas 10. Kita hitung sama-sama. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Maka stopnya di 40. Nih, lanjut ke 41. Maka stopnya di mana? Sudah kita tebak 50 ya, karena sudah kelihatan dari pola yang di atas. Lanjutkan lagi 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100. Wah, sekarang sudah klop ya. Nilai itu memang maksimalnya di 100. Oke, kalau sudah kita tentukan, coba nih dilihat nih. Benar panjang kelas kita ada 10.
dan banyak kelas kita ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari mana 7 ini? Tentunya sudah kita cari tadi, banyak kelasnya ada 7. Jadi untuk baris ini tergantung dari banyak kelas yang sudah kita cari. Kalau tadi misalkan kita cari banyak kelasnya 8, maka banyaknya baris di sini ada 8. Ya, tergantung dari soal. Nah, kalau tadi kita sudah tentukan banyaknya interval dan banyaknya kelas ya, sesuai dengan soal, maka sekarang untuk mengisi kolom frekuensi ini sesuaikan dengan jumlah yang ada pada soal kita. Jadi di sini kita cari yang nilainya 31 sampai dengan 40 ada berapa orang ya. Nih, contohnya. Yang dapat nilai 31 sampai dengan 40 ada nilai 35 dan ada nilai 38. Ada 2 orang. Maka silakan masukkan ke kelas pertama ya. 31 sampai 40 ada 2 orang. Untuk selanjutnya bisa nanti kalian cocokkan sendiri. Di sini sudah Ibu cari. Nah, yang paling penting adalah di bagian akhir ini harus klop nilainya 80 karena banyaknya datum kita tadi ada 80. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi hari ini hanya fokus ke bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi. Nah, kalau kalian nanti ada pertanyaan atau masih belum paham, bisa langsung WhatsApp ke WhatsApp grup atau bisa japri ke nomor WA Ibu. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai dengan di sini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.